A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zul Asraf dengan NIM 22404043. Saya akan menjelaskan tentang bisnis cucian sepatu, cara menghadapi era globalisasi. Bisnis cuci sepatu menghadapi berbagai tantangan dalam era globalisasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi. Pertama, yaitu persaingan internasional. Globalisasi membuka peluang bagi perusahaan dari seluruh dunia untuk masuk ke pasar lokal. Bisnis cuci sepatu harus bersaing dengan perusahaan internasional yang mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan teknologi. Yang kedua, yaitu standar kualitas dan inovasi. Dengan akses ke berbagai teknologi dan metode cuci sepatu yang lebih modern, bisnis lokal harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka untuk memenuhi standar internasional. Ini termasuk penggunaan bahan pembersih ramah lingkungan, teknik pembersihan yang efisien, dan pengemasan yang menarik. Yang ketiga, yaitu harga dan biaya. Persaingan global dapat menekankan harga layanan cuci sepatu. Bisnis lokal harus menemukan cara untuk menekankan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas untuk tetap kompetitif. Yang selanjutnya, yaitu preferensi konsumen yang berubah. Konsumen saat ini lebih terinformasi dan memiliki akses berbagai pilihan. Mereka cenderung memilih layanan yang menawarkan nilai tambahan seperti layanan antar jemput. Yang kedua yaitu aplikasi pemesanan online dan program royalitas. Yang selanjutnya yaitu regulasi dan standar internasional. Bisnis cuci sepatu harus mematuhi berbagai regulasi dan standar yang mungkin berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, termasuk dalam hal kebersihan, lingkungan, dan tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu teknologi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi menuntut bisnis cuci sepatu untuk beradaptasi dengan tren globalisasi. Ini termasuk penggunaan media sosial untuk pemesanan, pemasaran, aplikasi mobil untuk pemesanan layanan, dan sistem manajemen yang terintegrasi dan untuk operasional yang lebih efisien. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, bisnis cuci sepatu dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi untuk tumbuh dan berkembang di pasar global. Yang selanjutnya yaitu cara menghadapi teknologi digital dalam bisnis cuci sepatu. Beberapa strategi kunci yang dapat membantu meningkatkan efisien operasional, menarik lebih banyak pelanggan, dan memberikan layanan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu pengembangan aplikasi mobil. Membuat aplikasi mobil yang memudahkan langganan untuk memesan layanan cuci sepatu. Yaitu yang kedua, melacak status pesanan dan melakukan pembayaran secara online. Aplikasi ini juga bisa menawarkan fitur reminder untuk mencuci rutin dan program loyalitas dan promosi eksklusif. Yang kedua, presensi online yang kuat. Membangun dan memelihara website operasional yang mudah diakses dan menyediakan informasi lengkap tentang layanan, harga, cara pemesanan, mengoptimalkan situs web untuk memudahkan ditemukan oleh calon para pelanggan. Selanjutnya yaitu media sosial. Aktif di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok,
untuk mempromosikan layanan berbagai konten menarik dan berinteraksi dengan pelanggan, menggunakan iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan di luar pulau atau di luar negeri. Yaitu selanjutnya itu sistem manajemen digital. Menggunakan software manajemen bisnis untuk melacak pesanan mengantar, yaitu yang selanjutnya itu mengatur jadwal kerja, mengelola inventaris, dan memantau kinerja bisnis secara keseluruhan. Sistem ini dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisien operasional. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan dan pendanaan dengan baik. Yaitu sekarang bab pengelolaan keuangan dan pendanaan dengan baik. Kunci sukses dalam bisnis cuci sepatu. Cara mengatur keuangan dan mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan oleh usaha cuci sepatu. Yang pertama, membuat anggaran. Anggaran bisnis yang mencakup semua pengeluaran dan pendapatan. Anggaran ini membantu memantau arus kas dan memastikan bisnis tetap lancar. Yang kedua, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis. Pastikan untuk memisahkan rekening bank bisnis dan rekening pribadi. Ini memudahkan pelacakan keuangan dan menjaga transparansi usaha bisnis kecil kami. Yang selanjutnya yaitu pencatatan keuangan yang baik. Gunakan software akuntansi untuk mencatat semua transaksi keuangan. Pencatatan yang rapi membantu dan dalam pelaporan pajak dan analisis kinerja bisnis. Yang selanjutnya yaitu manajemen arus kas. Jaga arus kas positif dan mengatur siklus penagihan yang efisien dengan meminimalisikan piutang yang belum dibayar. Yang bab selanjutnya yaitu pemasaran dalam penerapan 7P terhadap usaha cuci sepatu. Yang pertama yaitu produk. Layanan utama, pastikan layanan cuci sepatu yang Anda tawarkan berkualitas tinggi dengan hasil yang memuaskan pelanggan. Yang kedua, layanan tambahan, sertakan layanan tambahan seperti reparasi sepatu, penawaran ulang, dan perlindungan sepatu. Yang kedua yaitu price, penetapan harga yang kompetitif berdasarkan analisis pasar dan nilai yang diberikan pelanggan. Diskon dan promosi, tawarkan diskon untuk pelanggan baru, program loyalitas untuk pelanggan tetap, dan promosi musiman. Yaitu yang selanjutnya yaitu place atau tempat. Beberapa materi di place ini yaitu lokasi, layanan antar jemput, dan online present dan promotion. Lokasi, pilih lokasi strategis yang mudah diakses oleh pelanggan, seperti dekat area perkantoran, perumahan, atau pusat perbelanjaan, atau di antara sekitar kampus atau sekolah. Layanan antar jemput. Sediakan layanan antar jemput untuk memudahkan pelanggan yang tidak sempat datang ke tempat usaha. Yang selanjutnya yaitu online press. Kembangkan website dan aplikasi mobil untuk memudahkan pelanggan dalam memesan layanan dan melihat status pesanan. Bab selanjutnya yaitu
sumber daya SDM. Memainkan peran penting dalam kesuksesan bisnis cuci sepatu. Penerapan SDM yang efektif melibatkan berbagai aspek, mulai dari perekrutan hingga pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, perekrutan. Definisi posisi, tentukan posisi yang diperlukan petugas cuci sepatu, referensi manajer, operasional dan tenaga antar jemput. Kualitas dan kriteria tertentu. Tentukan kualitas yang diperlukan untuk setiap posisi seperti pengalaman, keterampilan teknis, dan kemampuan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Gunakan platform online, iklan lokal, dan jaringan pribadi untuk mencari kandidat. Lakukan wawancara dan tes praktik untuk menilai kemampuan calon karyawan. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan kinerja. Penilaian kinerja. Lakukan penilaian kinerja secara berkala untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik konstruktif. Yang kedua yaitu tujuan dan KPI. Tetapkan tujuan dan indikator kinerja utama atau KPI untuk setiap karyawan dan tim, seperti jumlah sepatu yang dicuci, tingkat kepuasan pelanggan, dan waktu penyelesaian. Dan ada beberapa selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu motivasi dan reiterasi. Cukup sekian dari penjelasan usaha bisnis cuci sepatu dalam menanggapi era globalisasi. Apa ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya sedang belajar. Cukup sekian dari pembabaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.